Kenapa ranking kekuatan militer Rusia masih lebih tinggi dari Cina di banyak laporan situs militer? Pertanyaan ini sering kali muncul, karena jika kita melihat kondisi di lapangan, kekuatan militer Rusia saat ini sedang mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Satu-satunya kapal induk mereka, Admiral Kuznetsov, terpaksa harus dibesituakan. Kapal penjelajah utama mereka, Moskva, berubah jadi rongsokan di dasar laut, ditambah ribuan tank yang mereka miliki sebelumnya, sudah jadi sarang tikus karena hancur di medan konflik Ukraina. Ironi ini akan semakin kontras jika kita sandingkan dengan kekuatan militer China. Selama 2 dekade terakhir, perkembangan militer mereka tumbuh sangat cepat dan masif, berubah dari kopral menjadi seorang jenderal. Setiap tahun Cina meluncurkan setidaknya 8 hingga 10 kapal perusak baru, bahkan mereka bisa memproduksi jet tempur hanya dalam hitungan hari. Namun hampir semua pakar militer tetap memilih dan sepakat untuk menempatkan Rusia di peringkat kedua dunia, tepat di atas Beijing. Walaupun Cina memiliki 3 kapal induk, dan saat ini mereka juga sedang membangun kapal induk keempat dan kelima. Akan tetapi, ada kekuatan yang tidak bisa diukur hanya dari jumlah kapal perang, kapal induk, maupun jet tempur, atau kecanggihan teknologi militer semata. Dan sampai saat ini, setidaknya hingga 10 tahun ke depan, Cina tidak akan mampu menggeser posisi Rusia. Lalu, apa kekuatan itu? Hal inilah yang akan kita bahas dalam video ini, jadi jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Karena kekuatan Rusia itu terletak pada koper yang selalu berada di dekat Putin. Koper yang selalu menempel di samping Putin bukan berisi catatan hutang, tapi di dalamnya tersimpan kode perintah untuk meluncurkan 5.488 hulu ledak nuklir. Dengan nuklir sebanyak itu, jika tombol itu ditekan, peradaban di muka bumi bisa diriset hanya dalam hitungan menit. Kartu as inilah yang membuat Rusia berada di atas angin. Cina boleh saja punya jumlah alutsista yang lebih banyak, atau kekuatan ekonominya bahkan menguasai dunia. Namun jika kita bicara soal nuklir, Moskow masih memegang otoritas yang tak terbantahkan. Tak hanya jumlah hulu ledak nuklir yang mereka punya bak kacang goreng, tapi Rusia juga memegang kunci lain, yang bahkan jangankan Cina, Amerika sekalipun, belum mampu menandingi teknologi pengantar hulu ledak yang Moskow miliki. Sebut saja rudal Sarmat, monster ini mampu membawa sekaligus 10 hulu ledak nuklir. Daya hancur rudal ini bisa meratakan kota sebesar New York hanya dalam waktu 30 menit. Lebih cepat dari waktu yang kalian habiskan saat menunggu abang Gojek mengantar makanan. Selain itu, Rusia juga sudah mengoperasikan Avangard, rudal hipersonik yang bisa terbang 20 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Kalau Putin perintahkan saat ini meluncurkan Avangard ke Jakarta, kalian belum selesai menonton video ini, Monas dan GBK sudah rata dengan tanah. Kecepatan yang luar biasa ini membuat sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang sangat canggih dan harganya miliaran dolar tidak lebih dari tumpukan besi tua, karena mustahil rudal ini untuk dicegat. Apalagi jika diarahkan ke Indonesia dengan kemampuan pertahanan udara saat ini. Kita hanya bisa berharap dan berdoa dengan sisa napas terakhir, agar tidak ditempatkan satu kamar dengan Abu Jahal saat tiba-tiba terbangun kembali. Sedangkan di bawah laut, ceritanya akan lebih ngeri dengan adanya Poseidon. Jangan melihat Poseidon hanya sebagai torpedo biasa. Ia dirancang untuk menempuh jarak interkontinental secara mandiri, memiliki kecerdasan buatan untuk menentukan rute sendiri, menghindari rintangan, dan mampu menunggu atau loitering di dasar laut sebelum diaktifkan untuk menyerang. Poseidon ditenagai oleh reaktor nuklir mini yang memberinya jangkauan yang secara praktis tidak terbatas. Apakah hanya itu? Tentu tidak, bos. Mereka masih punya pembom strategis Tu-160 yang sampai sekarang masih memegang rekor sebagai bomber dengan daya angkut terbesar di dunia. Walaupun Cina juga tidak mau kalah, dan mereka sedang mengembangkan bomber H-20 dan rudal DF-41, tapi triad nuklir Rusia sudah berada dalam posisi siap tempur sejak lama. Selama senjata pemusnah massal ini masih aktif, Rusia tetap menjadi ancaman paling nyata di mata dunia. Apakah hanya modal nuklir ini saja yang membuat Rusia mampu bertahan? Sayangnya, Rusia punya kartu lain yang membuat Angkatan Laut Amerika berpikir 2 kali sebelum mendekat. Kartu yang membuat Angkatan Laut Amerika gemetar untuk mendekat itu bersembunyi di bawah laut.
Disinilah letak alasan utama kenapa Cina belum bisa menendang Rusia dari peringkat 2. Cina mungkin bisa membangun kapal perang permukaan dengan kecepatan seperti menggoreng bakwan. Namun urusan menciptakan kapal selam nuklir yang benar-benar senyap menjadi masalah yang berbeda. Kapal selam kelas Borei dan Yasen milik Rusia memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari bisingnya gosip tetangga. Borei dan Yasen mampu menghilang dari pantauan sensor tercanggih milik Amerika. Seni menghilang di bawah laut ini merupakan hasil dari riset metalurgi dan teknik propulsi yang sudah diasah Rusia sejak Perang Dingin. Bagi negara-negara Barat, kapal selam Rusia adalah predator bayangan yang sewaktu-waktu bisa muncul di garis pantai mereka tanpa terdeteksi. Namun, di sini letak ironinya. Rusia punya ilmu sakti untuk bersembunyi di kedalaman laut dan menari di langit, tapi entah kenapa ilmu itu mendadak luntur saat mereka harus bertempur di darat. Kalau kita intip apa yang terjadi di garis depan, julukan tentara Rusia sebagai gelombang baja yang dulunya membuat dunia ketar-ketir, faktanya saat ini lebih mirip parade yang dipaksa untuk berjalan. Sangat miris melihat negara peringkat 2 dunia harus membongkar gudang untuk mengeluarkan tank tua peninggalan Soviet yang akhirnya cuma jadi target empuk bagi drone Ukraina. Pemandangan ini sangat kontras kalau kita sandingkan dengan Cina. Di saat Rusia bongkar gudang mengumpulkan barang antik, Cina justru makin rajin pamer tank canggih dan mulai menerjunkan robot tempur yang menjadi pendamping infanteri di garis depan. Cina mampu membangun kekuatan militer dengan efisiensi yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka hanya butuh 1,7% dari PDB untuk menciptakan kekuatan yang serba modern. Sedangkan Rusia harus memeras hingga 12% dari PDB untuk membiayai perang yang menghabiskan 900 juta dolar setiap hari. Lalu pertanyaan intinya, kalau Rusia sudah tertinggal jauh dari Cina, kenapa hampir semua lembaga militer tetap menempatkan mereka di peringkat kedua? Permainan di balik angka ini sebenarnya bisa kita bongkar dari variabel pengalaman tempur. Di sini Rusia menang telak. Pasukan mereka sudah kenyang dengan berbagai konflik, mulai dari Suriah hingga Ukraina. Sementara tentara Cina terakhir kali terlibat perang besar di tahun 70-an saat melawan Vietnam. Bagi para analis, tentara yang sudah terbiasa berkeringat campur darah di medan tempur tetap dianggap lebih bernilai daripada pasukan yang cuma terlihat gagah saat ilusi parade di bawah gemerlapnya kamera. Namun, ada juga alasan politis. Amerika sangat membutuhkan narasi kalau Rusia masih menjadi sosok ancaman yang menakutkan. Tanpa ada musuh bersama yang kuat di Eropa, NATO akan kesulitan meyakinkan rakyatnya agar setuju dengan kenaikan anggaran militer. Jadi, peringkat ini lebih mirip instrumen politik untuk menjaga keseimbangan rasa takut. Tapi, peringkat ini mulai kehilangan pengaruhnya saat kita melihat apa yang terjadi di Pasifik. Angka tadi seolah menjadi tak berarti saat berhadapan dengan realita di layar radar. Jet tempur milik Cina sudah berulang kali berpapasan dengan armada Amerika. Petinggi militer Amerika pun mengakui kalau mereka terkejut dengan kemampuan manuver jet Beijing. Cina saat ini bukan lagi murid yang hobi mencontek. Mereka mulai berani menantang dominasi sang guru. Di titik ini, kita harus jujur melihat kalau peringkat kedua yang disandang Rusia sebenarnya lebih mirip penghargaan untuk raksasa yang sedang sakit. Peringkat hanyalah angka, tapi kenyataan di lapangan sepertinya jauh lebih jujur. Jadi menurut kalian, apakah peringkat militer yang sering dijadikan patokan ini masih relevan? Dan apakah peringkat Indonesia juga menggambarkan kekuatan nyata militer kita yang sesungguhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembahasan lainnya.